Tak ada yang menyangka, keputusan nekat seorang gadis yatim piatu berusia 20 tahun di tengah hutan Kalimantan akan membuka rahasia yang disembunyikan selama ratusan tahun. Ia hanya berniat menolong seekor ular yang terluka. Namun yang ia sentuh hari itu, bukan sekadar hewan liar. Itu adalah penjaga hutan. Dan sejak saat itu, hidupnya, dan seluruh desa, tidak pernah sama lagi. Apa yang sebenarnya terjadi setelah tombak itu dicabut? Dan mengapa para pemburu tiba-tiba mulai mengincarnya? Dengarkan kisah ini sampai akhir, karena rahasia terbesar baru akan terungkap di bab terakhir. Hidup dalam kesunyian. Kabut tipis selalu turun lebih cepat di tepian hutan Kalimantan, seolah sengaja menutupi kehidupan kecil yang tersembunyi di sana. Di antara rimbunnya pepohonan tinggi dan suara serangga yang tak pernah benar-benar diam, berdiri sebuah gubuk kayu sederhana yang nyaris roboh dimakan usia. Atapnya terbuat dari daun rumbia yang mulai mengering, dindingnya berderit setiap kali angin malam berembus kencang. Disitulah Rina tinggal seorang diri, tanpa keluarga, tanpa pelindung, hanya ditemani suara hutan yang kadang terasa seperti sahabat, kadang terasa seperti ancaman. Rina berusia 20 tahun, tetapi hidup telah memaksanya dewasa jauh sebelum waktunya. Wajahnya mencerminkan keteguhan yang lahir dari penderitaan panjang. Kedua orang tuanya meninggal beberapa tahun lalu karena penyakit yang tak sempat diobati. Sejak hari itu, tak ada lagi yang menyebut namanya dengan lembut di pagi hari, tak ada lagi tangan yang mengusap kepalanya saat ia lelah. Ia belajar memasak sendiri, memperbaiki atap bocor sendiri, bahkan menenangkan dirinya sendiri saat rasa takut datang di tengah malam. Setiap pagi sebelum matahari benar-benar muncul, Rina sudah bangun. Ia menimba air dari sumur kecil di belakang gubuk, lalu menyiapkan peralatan sederhana untuk masuk ke hutan. Tangannya sudah terbiasa menggenggam parang kecil untuk memotong rotan atau kayu bakar. Langkahnya ringan, namun sorot matanya selalu waspada. Hutan adalah sumber hidupnya, tetapi juga menyimpan bahaya yang tak pernah bisa ia tebak. Di desa terdekat, namanya sering disebut dengan nada iba atau bahkan sindiran. Kasihan hidup sendiri, kata sebagian orang. Entah sampai kapan bisa bertahan, bisik yang lain. Rina mendengar semua itu, tetapi ia memilih tidak menanggapi. Ia tahu hidupnya memang tidak mudah, tetapi ia juga tahu bahwa mengeluh tidak akan membuat perutnya kenyang. Ia lebih memilih membiarkan kerja kerasnya yang berbicara daripada membuang waktu menjawab keraguan orang lain. Meski terlihat kuat, ada saat-saat tertentu ketika kesunyian terasa terlalu berat. Malam hari adalah waktu yang paling sulit bagi Rina. Ketika suara burung hantu terdengar nyaring dan angin membuat dinding kayu bergetar, ia sering terbangun dengan jantung berdebar. Dalam gelap, ia hanya bisa memeluk lututnya sendiri, mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tidak ada tempat untuk bermanja, tidak ada bahu untuk bersandar. Hanya dirinya sendiri. Namun di balik kesunyian itu, tumbuh sesuatu yang tidak semua orang miliki, keteguhan hati. Rina tidak membenci takdirnya. Ia justru merasa hutan telah mengajarinya banyak hal, tentang kesabaran, tentang keseimbangan, tentang bagaimana setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing. Ia sering duduk di batu besar dekat sungai kecil, memandangi aliran air yang jernih, dan bertanya dalam hati apakah suatu hari hidupnya akan berubah. Ia tidak meminta kemewahan, hanya sedikit keajaiban. Rina tidak tahu bahwa hutan yang selama ini ia jaga diam-diam juga memperhatikannya. Setiap langkahnya, setiap kebaikan kecil yang ia lakukan, seperti melepaskan hewan kecil yang terjerat atau menanam kembali tunas pohon yang patah, menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Ia mengira dirinya hanya gadis biasa yang berusaha bertahan hidup, padahal takdirnya perlahan bergerak mendekat, menunggu waktu yang tepat untuk memperkenalkan dirinya. Dan ketika hari itu tiba, keputusan yang akan ia ambil di tengah hujan deras akan membuka pintu menuju rahasia yang selama ini tersembunyi jauh di dalam hutan Kalimantan. Rina belum menyadarinya sekarang. Ia masih berjalan seperti biasa, masih bekerja seperti biasa. Tetapi takdir, seperti hutan, selalu memiliki caranya sendiri untuk berbicara. Pandangan sebelah mata. Desa tempat Rina menjual hasil hutannya tidaklah besar, hanya deretan rumah kayu yang berdiri di sepanjang jalan tanah merah dengan warung kecil di sudut persimpangan. Setiap kali ia datang membawa ikatan rotan atau kayu bakar, beberapa pasang mata selalu memandangnya dengan cara yang sama, antara iba dan meremehkan. Tidak ada yang terang-terangan mengusirnya, tetapi jarak itu terasa nyata, seperti dinding tak terlihat yang membatasi dirinya dengan warga lainnya. Rina menyadari bisikan-bisikan itu. Ia mendengarnya ketika melewati sekelompok ibu-ibu yang sedang menumbuk padi, atau saat beberapa pria duduk di bangku panjang depan warung sambil menyeruput kopi hitam. Kasihan, hidup sendiri di pinggir hutan.
hati-hati nanti kenapa-kenapa. Kalimat-kalimat itu terdengar seperti simpati, tetapi nada mereka lebih menyerupai keraguan, seolah mereka menunggu hari ketika Rina akhirnya menyerah. Meski begitu, Rina tetap berjalan dengan kepala tegak. Ia menukar hasil hutannya dengan beras, garam, dan minyak secukupnya, lalu pulang tanpa banyak bicara. Ia tidak ingin dikasihani. Ia hanya ingin dihargai sebagai seseorang yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Namun dalam hati kecilnya, ada perasaan yang sulit ia tepis, rasa sepi yang semakin dalam setiap kali ia melihat keluarga lain bercanda di depan rumah mereka. Suatu hari, seorang anak kecil di desa bertanya polos kepadanya, "Kak Rina nggak takut tinggal sendiri di hutan?" Pertanyaan itu membuatnya terdiam sejenak. Takut? Tentu saja ia pernah takut. Tetapi ia lebih takut jika harus hidup bergantung pada belas kasihan orang lain. Dengan senyum tipis, ia menjawab bahwa hutan bukan musuh jika kita menjaganya dengan baik. Namun tidak semua orang bersikap netral. Beberapa pemuda desa mulai merasa terganggu dengan keberadaan Rina yang dianggap terlalu dekat dengan hutan. Mereka percaya hutan adalah tempat berbahaya yang hanya boleh dimasuki untuk mengambil sebanyak mungkin hasilnya. Cara Rina yang selalu menanam kembali atau melarang penebangan sembarangan dianggap aneh dan merepotkan. Suatu sore, salah satu dari mereka menyindirnya dengan nada tajam, mengatakan bahwa gadis sepertinya tidak akan bertahan lama jika terus hidup sendirian tanpa perlindungan. Rina menahan emosinya. Ia sadar membalas amarah dengan amarah hanya akan memperkeruh keadaan. Ia memilih pergi, meski kata-kata itu tertinggal di pikirannya lebih lama dari yang ia akui. Malam itu, saat kembali ke gubuknya, Rina duduk sendirian di depan pintu kayu yang mulai lapuk. Langit gelap tanpa bulan, hanya suara serangga dan desir angin yang menemaninya. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan hati yang sedikit goyah. Ia bertanya pada dirinya sendiri apakah ia benar-benar kuat seperti yang ia tunjukkan di depan orang lain. Tetapi di tengah kesunyian itu, ia kembali mengingat alasan mengapa ia memilih bertahan. Hutan telah memberinya makan, memberinya tempat berlindung, bahkan memberinya ketenangan yang tidak ia temukan di desa. Jika harus memilih antara diterima oleh manusia atau menjaga apa yang ia yakini benar, Rina sudah tahu jawabannya. Ia belum sadar bahwa sikapnya yang teguh itu perlahan menarik perhatian sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar bisikan warga desa. Dan hujan deras yang akan turun beberapa hari lagi, akan menjadi awal dari perubahan yang tak pernah ia bayangkan. Hujan yang mengubah segalanya. Langit sore itu berubah lebih cepat dari biasanya. Awan gelap menggantung rendah di atas hutan Kalimantan, menelan cahaya matahari sedikit demi sedikit hingga suasana menjadi kelabu dan menekan. Rina yang sedang mengikat rotan hasil temuannya menoleh ke atas, menyadari bahwa ia harus segera pulang sebelum hujan turun. Angin berembus lebih kencang, menggoyangkan pucuk-pucuk pohon tinggi hingga terdengar seperti bisikan panjang yang saling bersahutan. Tetes pertama jatuh di punggung tangannya, dingin dan berat. Tak lama kemudian, hujan turun deras tanpa peringatan. Rina berlari kecil menyusuri jalan setapak yang mulai licin, mencari tempat berteduh. Ia hafal setiap sudut hutan itu. Setiap akar besar yang mencuat dari tanah, setiap belokan kecil menuju sungai. Namun sore itu, ada sesuatu yang terasa berbeda, seolah hutan menahan napasnya. Rina akhirnya berteduh di bawah pohon besar dengan akar menjuntai seperti tirai alami. Nafasnya sedikit terengah, rambutnya basah menempel di wajah. Hujan menghantam dedaunan dengan suara keras yang hampir menutupi segala bunyi lain. Ia memeluk keranjang rotannya, menunggu hujan mereda sambil mencoba mengatur pikirannya. Lalu ia merasakannya. Getaran halus dari dalam tanah. Awalnya ia mengira itu hanya imajinasinya, mungkin karena petir yang menyambar di kejauhan. Namun getaran itu datang lagi, kali ini lebih jelas. Tanah di dekat kakinya seperti bergerak pelan, dedaunan kering bergeser sendiri meski tidak tertiup angin. Jantung Rina mulai berdetak lebih cepat. Hutan yang biasanya ia kenal dengan baik kini terasa asing. Suara gesekan berat terdengar dari balik semak-semak di depan Rina, seperti sesuatu yang besar sedang bergerak perlahan di atas tanah basah. Ia menahan napas, mencoba memastikan arah suara itu. Hujan masih turun deras, tetapi kini ada bunyi lain yang tak bisa disamarkan oleh air. Bunyi tubuh besar yang menyapu dedaunan dan ranting patah satu persatu. Rina seharusnya lari. Naluri manusia manapun akan berkata demikian. Namun kakinya terasa terpaku, bukan hanya karena takut, melainkan karena rasa penasaran yang aneh dan tak bisa dijelaskan. Getaran di tanah semakin kuat, dan dari balik rimbunnya semak yang gelap, sesuatu mulai terlihat bergerak perlahan mendekat. Kemudian ia melihatnya. Sisik besar berwarna gelap muncul lebih dulu,
berkilau terkena kilat petir yang menyambar di langit. Tubuh itu panjang, terlalu panjang untuk menjadi ular biasa, dan tebal seperti batang pohon tua. Perlahan, kepala raksasa itu terangkat dari balik semak, memperlihatkan mata kuning tajam yang menyala dalam redupnya sore. Jantung Rina seperti berhenti berdetak. Ular itu begitu besar hingga sebagian tubuhnya masih tersembunyi di balik pepohonan. Air hujan mengalir di sepanjang sisiknya, menciptakan kilau yang membuatnya tampak hampir tidak nyata. Namun yang membuat Rina semakin terpaku bukanlah ukurannya, melainkan sesuatu yang menancap di sisi tubuhnya. Sebuah tombak kayu. Tombak itu tertancap cukup dalam di bagian tubuh ular, tepat di bawah sisik tebalnya. Darah bercampur air hujan mengalir ke tanah, menciptakan warna merah gelap yang kontras dengan lumpur coklat. Ular itu tidak langsung menyerang. Ia hanya diam, napasnya berat, tubuh besarnya sedikit bergetar menahan sakit. Rina bisa melihat penderitaan di mata makhluk itu. Anehnya, yang ia rasakan bukan hanya ketakutan, tetapi juga iba. Ia tahu pasti ini ulah pemburu yang sering masuk ke hutan tanpa peduli keseimbangan alam. Jika dibiarkan, makhluk sebesar itu mungkin akan mati perlahan di tengah hujan dan lumpur. Hujan masih turun. Hutan masih sunyi. Dan di bawah pohon besar itu, Rina harus membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Keputusan yang mustahil. Hujan belum juga mereda ketika Rina berdiri membeku di bawah pohon besar itu. Jarak antara dirinya dan ular raksasa hanya beberapa langkah, tetapi terasa seperti jurang antara hidup dan mati. Nafas makhluk itu terdengar berat, menggetarkan udara di sekitarnya. Mata kuningnya tak lepas menatap Rina, tajam namun tidak sepenuhnya liar, lebih seperti tatapan makhluk yang sedang menahan rasa sakit luar biasa. Logika berteriak di dalam kepala Rina, menyuruhnya lari secepat mungkin. Tak ada yang akan menyalahkannya jika ia memilih menyelamatkan diri. Tidak ada yang tahu ia ada di sana. Tidak ada yang akan menyaksikan jika ia pergi dan membiarkan makhluk itu mati perlahan. Namun semakin ia menatap tombak yang tertancap dalam di tubuh ular itu, semakin kuat rasa iba mengalahkan ketakutannya. Rina menelan ludah. Tangannya gemetar, tetapi kakinya perlahan melangkah maju. Satu langkah. Lalu satu lagi. Lumpur menempel di kakinya, hujan membasahi wajahnya, tetapi ia tidak berhenti. Setiap detik terasa seperti tarikan napas terakhir yang mungkin akan ia ambil. Ular itu sedikit mengangkat kepalanya ketika Rina mendekat. Tubuh besarnya bergerak pelan, menciptakan suara gesekan berat di tanah basah. Jika ia menyerang sekarang, Rina tak akan punya kesempatan untuk menghindar. Namun anehnya, makhluk itu tidak membuka mulutnya. Ia hanya menatap, seolah mencoba memahami niat gadis di hadapannya. Kini Rina berdiri cukup dekat untuk melihat luka itu dengan jelas. Tombak kayu tersebut tertancap dalam, gagangnya patah sebagian, menandakan perlawanan yang kuat sebelumnya. Darah masih mengalir, meski tersapu hujan. Rina bisa melihat sisik di sekitar luka itu retak dan terangkat. Ia tahu satu hal, jika tombak itu tidak dicabut, ular itu tidak akan bertahan lama. Dengan napas yang ia paksa tetap stabil, Rina mengangkat tangannya perlahan. "Aku tidak akan menyakitimu," bisiknya hampir tak terdengar di tengah suara hujan. Ia sendiri tak tahu mengapa ia mengatakan itu, mungkin lebih untuk menenangkan dirinya sendiri daripada makhluk di depannya. Ular itu bergerak sedikit ketika jari Rina menyentuh gagang tombak. Sentuhan itu seperti menyentuh kayu yang menancap di dinding batu hidup. Tubuh besar itu menegang, dan untuk sepersekian detik Rina hampir menarik tangannya kembali. Jantungnya berdetak begitu keras hingga terasa di telinganya sendiri. Namun ia tidak mundur. Dengan kedua tangan kini menggenggam gagang tombak, Rina menarik napas panjang. Ia tahu sekali tarikan harus cukup kuat untuk mencabutnya sekaligus. Jika ia ragu di tengah jalan, rasa sakit yang ditimbulkan bisa membuat ular itu bereaksi liar. "Maafkan aku," bisiknya sekali lagi. Dan ia menarik sekuat tenaga. Detik yang menghentikan waktu. Tombak itu akhirnya terlepas. Suara daging yang terlepas dari kayu terdengar samar di tengah derasnya hujan. Tubuh ular raksasa itu langsung menegang hebat, sisiknya bergetar, dan ekornya menghantam tanah hingga lumpur terciprat kemana-mana. Rina terhuyung ke belakang, hampir terjatuh. Jantungnya seperti berhenti berdetak. Ini dia. Inilah detik yang ia takuti sejak awal. Ular itu mengangkat kepalanya tinggi, jauh lebih tinggi dari tubuh Rina. Mulutnya sedikit terbuka, memperlihatkan taring panjang yang mampu menghancurkan tulang dalam sekali gigitan. Mata kuningnya menyala tajam,
menatap langsung ke arah gadis yang berdiri tak berdaya di hadapannya. Rina tidak lari. Kakinya gemetar, napasnya tercekat, tetapi ia tetap berdiri. Jika ini adalah akhir hidupnya, ia tidak ingin berakhir dalam keadaan berlari. Tangannya masih menggenggam tombak yang kini berlumuran darah. Perlahan, ia menjatuhkannya ke tanah, menunjukkan bahwa ia tidak berniat melukai. Beberapa detik berlalu. Namun detik itu terasa seperti satu kehidupan penuh. Ular itu tidak menyerang. Sebaliknya, tubuh besarnya perlahan menunduk. Napas beratnya mulai melambat. Mata tajam itu berubah, bukan lagi penuh ancaman, melainkan sesuatu yang hampir menyerupai pengakuan. Darah masih mengalir dari luka terbuka di sisi tubuh makhluk itu. Tanpa berpikir panjang, Rina mendekat kembali. Tangannya gemetar saat ia merobek bagian bawah bajunya, kain tipis itu langsung basah oleh hujan. Ia menekan kain tersebut ke luka ular, mencoba menghentikan pendarahan sebisanya. Sentuhan itu membuat tubuh ular sedikit bergetar, tetapi ia tetap diam. Tidak ada gerakan menyerang. Tidak ada desisan marah. Hanya napas panjang yang perlahan menjadi lebih stabil. Hutan yang sebelumnya terasa mencekam kini justru menjadi sangat sunyi. Bahkan suara hujan terdengar lebih lembut, seolah alam ikut menyaksikan peristiwa yang tak biasa itu. Lalu sesuatu terjadi. Udara di sekitar mereka berubah hangat. Hujan yang deras perlahan mereda, dan cahaya samar menembus awan gelap di atas. Rina merasakan bulu kuduknya berdiri, bukan karena takut, melainkan karena energi aneh yang memenuhi ruang di antara mereka. Tubuh ular itu mulai memancarkan kilau lembut dari sela-sela sisiknya, cahaya yang tidak berasal dari petir maupun matahari. Rina terdiam, tak mampu berkata apapun. Ia sadar, makhluk di hadapannya bukan sekadar hewan liar. Dan apa yang akan terjadi setelah ini, mungkin jauh lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Cahaya sang penjaga. Cahaya itu semakin terang. Bukan cahaya menyilaukan seperti kilat, melainkan sinar hangat yang menyebar perlahan dari sela-sela sisik ular raksasa tersebut. Warna keemasan lembut memantul di batang-batang pohon basah, menciptakan suasana yang terasa tidak nyata. Kabut tipis mulai naik dari tanah, berputar pelan mengelilingi tubuh besar makhluk itu. Rina terduduk lemas di tanah berlumpur, napasnya masih belum stabil. Ia tidak tahu apakah yang ia lihat benar-benar terjadi atau hanya ilusi karena ketakutan. Namun rasa hangat yang menyentuh kulitnya terasa nyata. Hujan benar-benar berhenti, seolah awan di atas pun memilih memberi ruang pada peristiwa ini. Perlahan, ular itu menundukkan kepalanya hingga sejajar dengan wajah Rina. Mata kuningnya kini tidak lagi terasa mengancam. Ada kedalaman di dalamnya, sesuatu yang tua, bijaksana, dan penuh kesadaran. Rina bisa melihat bayangan dirinya sendiri terpantul di mata itu, kecil dan rapuh di hadapan makhluk sebesar gunung hidup. Untuk beberapa detik, tidak ada suara selain desir angin yang kembali berembus pelan. Namun di dalam keheningan itu, Rina merasakan sesuatu yang aneh, seolah ada pesan yang disampaikan tanpa kata-kata. Bukan suara, bukan bisikan, melainkan perasaan yang langsung sampai ke hatinya. Makhluk itu, berterima kasih. Tubuh besar itu kemudian bergerak perlahan mengelilingi Rina, bukan untuk mengurung, melainkan seperti membentuk lingkaran perlindungan. Tanah di bawah mereka terasa bergetar ringan, tetapi bukan karena ancaman. Akar-akar pohon di sekitar tampak lebih hidup, daun-daun yang tadinya layu terlihat segar kembali. Rina menyadari satu hal yang membuat jantungnya berdebar lebih kencang dari sebelumnya. Hutan merespons kehadiran makhluk ini. Burung-burung yang sebelumnya menghilang kini mulai kembali bertengger. Suara serangga terdengar lebih teratur. Seolah keseimbangan yang sempat terganggu kini perlahan pulih. Ia baru saja menyelamatkan sesuatu yang bukan sekadar hewan. Ia menyelamatkan penjaga. Tanpa peringatan, cahaya itu mulai meredup. Tubuh ular perlahan menjauh, bergerak menuju kedalaman hutan. Setiap gesekan sisiknya kini terdengar lebih ringan, lebih kuat daripada sebelumnya. Sebelum benar-benar menghilang di balik pepohonan lebat dan kabut yang kembali turun, makhluk itu berhenti sejenak dan menoleh. Tatapan terakhir itu bukan ancaman. Itu adalah janji. Janji bahwa pertemuan ini bukan yang terakhir. Rina berdiri perlahan, tubuhnya masih gemetar, tetapi hatinya terasa berbeda. Ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya, sesuatu yang belum bisa ia jelaskan. Ia tidak tahu bahwa mulai hari esok, perubahan itu akan terlihat nyata, bukan hanya pada dirinya, tetapi pada seluruh tanah di sekeliling gubuknya. Dan desa yang dulu meremehkannya,
akan segera menyadari bahwa mereka telah salah menilai. Keajaiban pertama. Pagi itu terasa berbeda bahkan sebelum Rina membuka matanya. Udara yang masuk melalui celah-celah dinding kayu terasa lebih segar dari biasanya, membawa aroma tanah basah yang harum dan menenangkan. Ia bangkit perlahan dari tikar tipisnya, masih memikirkan kejadian semalam dan bertanya-tanya apakah semuanya hanya mimpi akibat kelelahan. Namun saat ia membuka pintu gubuknya, langkahnya langsung terhenti. Tanah di sekeliling rumahnya yang biasanya keras dan retak ini tampak lebih gelap dan gembur. Rumput liar tumbuh lebih hijau, lebih tebal. Tanaman kecil yang sebelumnya layu kini berdiri segar seolah baru saja disiram hujan terbaik sepanjang hidupnya. Rina melangkah keluar dengan hati-hati, berjongkok dan menyentuh tanah itu. Gembur. Lembut. Tidak seperti biasanya. Ia menekan jarinya lebih dalam dan merasakan kelembapan alami yang sempurna untuk bercocok tanam. Padahal selama ini ia selalu kesulitan menanam apapun di sekitar rumahnya. Ia berdiri perlahan dan menoleh ke arah hutan. Ada perasaan hangat yang sama seperti semalam, seolah hutan sedang mengawasinya, bukan dengan ancaman, tetapi dengan perhatian. Ini karena dia, gumamnya pelan. Hari itu, Rina mencoba sesuatu yang selama ini hampir mustahil baginya. Ia menanam beberapa biji singkong dan sayuran sederhana di tanah dekat gubuknya. Biasanya ia harus menunggu lama dan hasilnya pun tidak seberapa. Namun kali ini, hanya dalam hitungan hari, tunas-tunas kecil mulai muncul lebih cepat dari yang pernah ia lihat sebelumnya. Bukan hanya itu. Rotan yang biasa ia cari jauh ke dalam hutan kini tumbuh lebih banyak di area yang lebih dekat. Pohon buah liar di sekitar sungai mulai berbuah lebat. Bahkan aliran air kecil yang sering mengering saat kemarau kini tetap jernih dan stabil. Perubahan itu terlalu besar untuk disebut kebetulan. Beberapa hari kemudian, ketika Rina membawa hasil hutan yang lebih banyak dari biasanya ke desa, reaksi warga mulai berubah. Keranjangnya lebih penuh. Rotannya lebih tebal dan segar. Buah-buahannya lebih besar dari biasanya. Seorang pedagang tua memeriksa barang bawaannya dengan heran. "Dari mana kau dapat sebanyak ini?" tanyanya, alisnya terangkat. Rina hanya tersenyum kecil. Ia tidak tahu harus menjelaskan apa. Apakah ia harus bercerita tentang ular bercahaya? Tentang cahaya hangat di tengah hujan? Tidak. Belum. Namun bisik-bisik mulai berubah nada. Kini bukan lagi tentang kasihan, melainkan tentang keheranan. Malam itu, saat Rina kembali ke gubuknya, ia berdiri cukup lama memandangi hutan yang mulai tertutup kabut senja. Hatinya dipenuhi rasa syukur, tetapi juga pertanyaan. Jika ini adalah balasan atas kebaikannya, apakah akan ada harga yang harus dibayar? Angin malam berembus pelan, membawa suara dedaunan yang saling bergesekan. Untuk sesaat, Rina merasa seperti melihat bayangan besar bergerak di antara pepohonan jauh di sana. Bukan ancaman, melainkan penjagaan. Namun ia belum tahu bahwa perubahan ini juga menarik perhatian orang-orang yang tidak memiliki niat sebaik dirinya. Dan keserakahan, selalu mencium aroma keajaiban lebih cepat dari siapapun. Mata yang mulai mengawasi. Perubahan di sekitar gubuk Rina tidak lagi bisa disembunyikan. Dalam waktu singkat, hasil hutan yang ia bawa ke desa semakin melimpah dan kualitasnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Rotan yang ia jual lebih kuat, buah-buahan lebih segar, bahkan kayu bakarnya lebih kering dan padat. Warga mulai membicarakannya bukan dengan nada iba, tetapi dengan rasa ingin tahu yang bercampur iri. Di sudut warung kecil desa, beberapa pria memperhatikan setiap kedatangannya. Tatapan mereka bukan sekadar penasaran, melainkan menghitung, mengukur, menilai potensi keuntungan yang bisa mereka ambil. Rina mungkin tidak menyadarinya secara langsung, tetapi keajaiban kecil di sekitar rumahnya kini menjadi bahan pembicaraan serius. Salah satu dari pria itu adalah Arman, pemburu yang sudah lama dikenal berani masuk jauh ke dalam hutan tanpa peduli batas. Ia mendengar kabar tentang tanah subur di sekitar tempat tinggal Rina dan langsung tertarik. Baginya, hutan bukan sesuatu yang harus dijaga, melainkan sumber yang harus diambil sebanyak mungkin sebelum orang lain mendahului. Tak mungkin tanah itu berubah sendiri, gumamnya pelan. Pasti ada sesuatu di sana. Beberapa rekannya mengangguk setuju. Mereka mulai merencanakan untuk mengikuti Rina suatu hari nanti, memastikan sendiri apa yang membuat hasil hutannya berbeda. Sementara itu, Rina tetap menjalani harinya seperti biasa. Ia tidak menyadari bahwa setiap langkahnya mulai diperhatikan. Di hutan, ia merasakan keseimbangan yang lebih tenang dari sebelumnya.
Burung-burung tidak lagi terbang panik, dan binatang kecil tampak tidak takut berada di sekitarnya. Namun suatu sore, saat ia sedang mengumpulkan rotan dekat sungai, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan getaran seperti sebelumnya, melainkan perasaan diawasi. Ia berhenti bekerja dan menoleh perlahan ke arah semak-semak di kejauhan. Tidak ada suara mencurigakan. Tidak ada gerakan jelas. Tetapi nalurinya mengatakan bahwa ia tidak sendirian. Di balik pepohonan, beberapa bayangan bergerak perlahan. Arman dan dua rekannya mengikuti dari jarak aman. Mereka memperhatikan setiap area yang dilewati Rina, mencatat perubahan tanah dan tumbuhan yang tampak lebih subur dari bagian hutan lainnya. Lihat itu, bisik salah satu dari mereka saat melihat pohon buah yang berbuah lebat. Kalau kita kuasai daerah ini, kita tak perlu berbagi dengan siapapun. Keserakahan mulai mengalahkan kehati-hatian. Mereka tidak tahu bahwa hutan memiliki caranya sendiri untuk melindungi keseimbangan. Saat senja turun dan kabut mulai menyelimuti hutan, Rina akhirnya kembali ke gubuknya tanpa mengetahui bahwa jejaknya telah diikuti. Namun malam itu, saat ia duduk di depan rumah kecilnya, ia kembali merasakan kehadiran yang familiar, energi hangat yang sama seperti saat ular itu muncul. Angin berembus lembut, membawa suara dedaunan yang bergesekan seperti peringatan. Rina belum tahu siapa yang mengawasinya. Namun penjaga hutan sudah tahu. Dan ketika manusia mulai dikuasai keserakahan, hutan tidak akan tinggal diam. Jejak keserakahan. Pagi itu Rina kembali masuk ke hutan seperti biasa, membawa keranjang rotan dan parang kecilnya. Udara terasa lembab setelah hujan semalam, dan tanah masih menyimpan aroma segar yang menenangkan. Ia berjalan menyusuri jalur yang sudah sangat dikenalnya, tidak menyadari bahwa beberapa pasang mata kembali mengikutinya dari kejauhan. Di balik rimbunnya pepohonan, Arman dan dua rekannya bergerak hati-hati. Mereka tidak lagi sekadar mengamati. Kali ini mereka membawa peralatan berburu yang lebih lengkap, tali jerat, golok besar, dan bahkan senapan tua yang jarang mereka gunakan kecuali untuk hewan besar. Tatapan mereka kini tidak hanya penuh rasa ingin tahu, tetapi juga tekad untuk menguasai. Rina berhenti sejenak di dekat pohon besar tempat ia biasa beristirahat. Ia menunduk memeriksa tunas-tunas kecil yang tumbuh subur di sekitar akar. Senyum tipis muncul di wajahnya. Tanah ini benar-benar berubah. Hutan terasa hidup, seimbang, dan damai. Namun beberapa meter di belakangnya, Arman memperhatikan area itu dengan mata berbinar. Ia melihat potensi kayu berkualitas, rotan melimpah, dan mungkin sesuatu yang lebih besar yang belum terlihat. Baginya, ini bukan lagi tentang hasil kecil. Ini tentang kekayaan. Kita tandai dulu wilayahnya, bisiknya pelan pada rekannya. Salah satu dari mereka menggores batang pohon dengan golok, meninggalkan tanda kasar yang merusak kulit kayu. Tak lama setelah itu, sesuatu berubah. Angin yang tadinya tenang mendadak berembus lebih kencang. Daun-daun bergesekan keras, dan burung-burung yang bertengger tiba-tiba terbang menjauh. Rina mengangkat kepalanya, merasakan getaran halus di tanah, getaran yang pernah ia rasakan sebelumnya. Arman dan teman-temannya saling berpandangan. Mereka juga merasakannya. Tanah di bawah kaki mereka bergetar ringan, bukan seperti gempa, melainkan seperti langkah sesuatu yang sangat besar bergerak perlahan. Cuma imajinasi, gumam Arman, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Namun jauh di dalam hutan, bayangan panjang bergerak di antara pepohonan. Rina merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tidak tahu apa yang dilakukan para pria itu, tetapi nalurinya mengatakan bahwa hutan sedang terganggu. Ia menoleh ke arah tanda goresan di batang pohon dan melihat luka kasar yang baru saja dibuat. Amarah kecil muncul di dalam dadanya. Bukan amarah karena wilayahnya diganggu, melainkan karena keseimbangan yang ia jaga mulai dirusak. Sementara itu, Arman memutuskan untuk kembali ke desa dan menyusun rencana lebih besar. Ia yakin ada sesuatu di hutan ini, sesuatu yang membuat tanah begitu subur. Dan jika ia bisa menemukannya, ia akan menjadi orang paling berkuasa di desa. Ia tidak tahu bahwa ia sedang mengusik sesuatu yang jauh lebih tua dari keserakahannya. Saat matahari mulai tenggelam, kabut kembali turun perlahan. Rina berdiri sendirian di antara pepohonan tinggi, merasakan kehadiran yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Dan di kejauhan, sepasang mata kuning kembali menyala di balik bayangan. Kali ini bukan sekadar penjagaan, melainkan peringatan. Peringatan dari sang penjaga. Malam itu udara terasa lebih berat dari biasanya. Kabut turun lebih tebal,
menyelimuti pepohonan tinggi hingga hanya bayangannya saja yang terlihat samar. Rina berdiri di depan gubuknya, memandangi hutan yang tampak lebih gelap dari malam-malam sebelumnya. Suara serangga terdengar tidak beraturan, seperti irama yang terganggu. Ia tidak bisa menghilangkan bayangan goresan golok di batang pohon tadi siang. Luka itu bukan hanya merusak kulit kayu, tetapi juga terasa seperti melukai sesuatu yang lebih dalam. Rina tahu, jika para pemburu itu kembali dengan niat lebih besar, hutan ini tidak akan tinggal diam. Tiba-tiba angin berembus lebih kencang. Api lampu minyak di dalam gubuknya bergetar hebat sebelum hampir padam. Rina menoleh cepat ke arah hutan ketika ia merasakan getaran yang kini lebih kuat dari sebelumnya. Tanah di bawah kakinya berdenyut pelan, seperti jantung raksasa yang berdetak di kedalaman bumi. Lalu ia melihatnya. Di antara kabut yang bergerak perlahan, sepasang mata kuning menyala kembali. Tidak dekat. Namun cukup jelas untuk memastikan bahwa ia tidak sendirian. Rina tidak merasa takut seperti pertama kali. Justru ada rasa tenang yang aneh menyelimuti dadanya. Ia melangkah beberapa langkah mendekati batas hutan, meski jarak antara mereka masih dipisahkan pepohonan dan bayangan gelap. Bayangan besar itu bergerak perlahan, cukup untuk memperlihatkan siluet tubuh panjang yang familiar. Tidak ada cahaya keemasan kali ini. Tidak ada kilau mistis. Hanya kehadiran yang kuat, waspada. Seolah sang penjaga sedang memastikan bahwa Rina menyadari ancaman yang mendekat. Dalam keheningan malam itu, Rina merasakan perasaan yang sama seperti saat ular itu pertama kali menundukkan kepalanya padanya. Sebuah pesan tanpa kata. Kali ini pesannya berbeda. Bahaya akan datang. Dan tidak lama lagi. Rina menarik napas dalam. Jika para pemburu kembali, mereka tidak hanya akan merusak pohon. Mereka mungkin akan mencoba memburu makhluk yang telah menyelamatkannya. Atau lebih buruk lagi, menghancurkan seluruh wilayah yang kini menjadi pusat keseimbangan hutan. Ia tahu satu hal pasti. Ia tidak bisa tinggal diam. Di desa, pada saat yang sama, Arman dan kelompoknya mulai menyusun rencana. Mereka tidak berniat sekadar menandai wilayah lagi. Mereka ingin menebang lebih dalam, menjebak lebih banyak, dan jika perlu, menaklukkan apapun yang dianggap menghalangi. Mereka tidak percaya pada legenda. Mereka percaya pada keuntungan. Dan keserakahan seringkali berjalan lebih cepat daripada kebijaksanaan. Sementara kabut malam semakin tebal, dua kekuatan mulai bergerak menuju tabrakan yang tak terhindarkan. Manusia yang dikuasai ambisi, dan penjaga hutan yang telah bangkit. Rencana yang berbahaya. Keesokan harinya desa tampak seperti biasa, tetapi suasana di sudut warung terasa lebih serius dari biasanya. Arman duduk bersama tiga rekannya, membentangkan peta sederhana yang digambar kasar di atas kertas coklat bekas pembungkus beras. Garis-garisnya tidak rapi, namun cukup jelas menunjukkan jalur menuju wilayah tempat Rina tinggal. Kalau tanahnya sesubur itu, kita tak perlu masuk terlalu dalam lagi, kata Arman pelan namun tegas. Kita kuasai saja area itu. Tebang pohonnya. Ambil rotannya. Pasang jerat di sekelilingnya. Tidak ada yang membantah. Keuntungan membutakan keraguan. Mereka tidak peduli bahwa wilayah itu terasa berbeda, lebih hidup, lebih seimbang. Bagi mereka, itu hanya peluang. Sore itu mereka berangkat membawa peralatan lebih lengkap dari sebelumnya. Golok besar, tali jerat tebal, bahkan jerigen kecil berisi bahan bakar untuk membersihkan semak dengan cepat jika diperlukan. Langkah mereka mantap, penuh keyakinan bahwa tidak ada yang bisa menghentikan rencana mereka. Di sisi lain hutan, Rina sedang menanam bibit baru ketika ia merasakan sesuatu yang membuat tangannya berhenti bergerak. Angin berubah arah secara tiba-tiba, membawa aroma yang tidak asing, bau bahan bakar. Ia berdiri perlahan. Jantungnya kembali berdegup lebih cepat. Tak lama kemudian suara ranting patah terdengar jelas. Tidak lagi tersembunyi seperti kemarin. Kali ini para pemburu berjalan tanpa takut terlihat. Arman muncul dari balik pepohonan dengan senyum tipis yang tidak bersahabat. Kami cuma mau ambil sedikit hasil, katanya, nadanya terdengar santai namun penuh maksud. Rina berdiri di antara mereka dan area paling subur di dekat gubuknya. Hutan ini bukan milik siapapun, jawabnya tenang. Kalau kalian ambil berlebihan, semuanya akan rusak. Arman tertawa kecil. Rusak atau tidak, itu bukan urusanmu. Tanpa menunggu jawaban lagi, salah satu dari mereka mulai menebas semak secara kasar. Suara golok menghantam batang muda terdengar nyaring, memecah ketenangan hutan. Rina melangkah maju mencoba menghentikan,
tetapi Arman menahannya dengan tatapan tajam. Lalu sesuatu terjadi. Tanah di bawah kaki mereka bergetar lebih kuat dari sebelumnya. Bukan hanya getaran ringan, melainkan hentakan dalam dan berat. Burung-burung beterbangan panik. Monyet-monyet melompat menjauh. Angin berputar cepat di antara pepohonan. Dan dari kedalaman hutan, terdengar suara panjang yang menggema. Bukan desisan biasa, melainkan auman rendah yang menggetarkan dada. Arman membeku. Senyum percaya dirinya memudar. Getaran itu semakin mendekat, membuat tanah berdenyut di bawah kaki mereka. Rina tahu suara itu. Ia pernah mendengarnya saat tombak terlepas dari tubuh besar itu. Dan kali ini, suara itu tidak terdengar seperti makhluk yang terluka, melainkan seperti penjaga yang marah. Di balik pepohonan tinggi, bayangan panjang mulai bergerak cepat mendekat, jauh lebih jelas dari sebelumnya. Api yang hampir dinyalakan, belum sempat menyentuh tanah. Karena sesuatu yang jauh lebih besar telah bangkit untuk melindungi. Kemarahan hutan. Getaran itu berubah menjadi hentakan keras yang membuat lutut para pemburu hampir goyah. Tanah di bawah mereka terasa seperti bernafas, naik turun dalam ritme yang berat dan dalam. Arman mundur satu langkah tanpa sadar, matanya menyapu pepohonan di depan mereka yang mulai bergoyang tidak wajar. Lalu pepohonan itu terbelah oleh sesuatu yang besar. Tubuh panjang bersisik gelap muncul dari balik batang-batang tinggi, bergerak cepat namun tetap terkendali. Mata kuningnya menyala lebih terang dari malam sebelumnya, memantulkan cahaya sore yang redup. Ular raksasa itu kini berdiri tegak sebagian tubuhnya, menjulang di atas mereka seperti dinding hidup yang tak mungkin ditembus. Salah satu pemburu terjatuh ke tanah, menjatuhkan goloknya. Yang lain mencoba mengangkat senapan tua, tetapi tangannya gemetar hebat. Arman yang tadi paling percaya diri kini membeku. Wajahnya kehilangan warna. Ular itu tidak langsung menyerang. Ia bergerak melingkari mereka perlahan, tubuhnya menyapu tanah hingga membentuk garis dalam di lumpur. Setiap gesekan sisiknya menghasilkan suara berat yang membuat dada terasa sesak. Ini bukan gerakan hewan liar yang lapar. Ini peringatan terakhir. Rina berdiri beberapa meter dari mereka, merasakan energi yang kuat namun terkendali dari makhluk itu. Ia tahu penjaga hutan tidak datang untuk membunuh, kecuali jika benar-benar dipaksa. Turunkan senjatamu, teriak Rina pada para pemburu. Arman menatapnya dengan mata membesar. Kini ia sadar bahwa apapun yang terjadi di hutan ini bukan kebetulan. Namun kesombongan yang tersisa masih mencoba melawan rasa takutnya. Ia mengangkat senapan itu sedikit lebih tinggi. Kesalahan besar. Dalam satu gerakan cepat, ekor ular menghantam tanah tepat di depan mereka, menciptakan ledakan lumpur dan retakan kecil di permukaan tanah. Senapan itu terlepas dari tangan Arman dan jatuh jauh ke samping. Jeritan ketakutan pun pecah. Angin berputar lebih kencang. Pepohonan bergoyang hebat. Suara auman rendah kembali menggema, kali ini lebih keras, lebih dalam, membuat udara terasa bergetar. Para pemburu akhirnya kehilangan keberanian. Satu persatu mereka mundur, lalu berbalik dan berlari tanpa melihat ke belakang. Arman yang terakhir berdiri sempat menatap Rina dengan campuran marah dan takut sebelum akhirnya ikut melarikan diri. Hutan kembali hening. Ular raksasa itu tidak mengejar. Ia hanya berdiri tegak beberapa detik, memastikan ancaman benar-benar pergi. Perlahan, tubuh besar itu menoleh ke arah Rina. Tatapan mereka bertemu lagi. Tidak ada cahaya mistis kali ini. Tidak ada kilau keemasan. Hanya pengertian yang dalam dan sunyi. Seolah sang penjaga memastikan bahwa keseimbangan masih terjaga. Rina mengangguk pelan. Ia sadar satu hal sekarang. Hutan tidak hanya memberinya keajaiban. Hutan juga memberinya tanggung jawab. Dan jika manusia kembali dengan keserakahan yang lebih besar, mungkin peringatan berikutnya tidak akan sehalus hari ini. Ular itu akhirnya berbalik dan menghilang di antara pepohonan, meninggalkan tanah yang masih bergetar ringan. Namun badai yang sesungguhnya, mungkin belum berakhir. Api di tengah malam. Malam turun dengan sunyi yang terasa tidak wajar. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada burung malam. Bahkan angin pun seperti menahan diri. Rina terbangun dari tidurnya karena bau yang menusuk hidungnya. Bau asap. Ia langsung duduk tegak. Beberapa detik kemudian, cahaya jingga memantul di dinding kayu gubuknya. Api. Rina berlari keluar tanpa sempat mengenakan alas kaki. Di kejauhan, di sisi hutan yang lebih kering,
Kobaran api mulai menjalar cepat, melahap semak dan daun kering. Angin malam yang tadi diam kini justru berembus kencang, membuat api menari liar dan menyebar semakin luas. Di balik bayangan pepohonan, beberapa siluet pria tampak bergerak menjauh dengan tergesa. Arman. Ia tidak bisa menerima rasa malu di siang hari. Jika tidak bisa menguasai hutan itu, maka ia akan membuatnya tak bisa dimiliki siapapun. Api menjalar lebih cepat dari yang pernah dibayangkan Rina. Daun-daun kering menjadi bahan bakar sempurna. Asap tebal mulai memenuhi udara, membuat napas terasa berat. Ia mencoba mengambil ember kecil untuk menyiram bagian terdekat, tetapi itu seperti melawan lautan dengan segelas air. Hatinya terasa hancur. Bukan karena gubuknya terancam, tetapi karena hutan yang ia jaga dengan sepenuh hati kini terbakar oleh keserakahan manusia. Tidak, bisiknya lirih. Angin tiba-tiba berubah arah. Bukan angin biasa, melainkan hembusan kuat yang berputar, menciptakan pusaran kecil di antara asap dan bara. Tanah mulai bergetar lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Rina menoleh ke arah kedalaman hutan. Bayangan besar bergerak cepat, jauh lebih cepat dari sebelumnya. Pohon-pohon kecil rebah bukan karena api, melainkan karena sesuatu yang menerobos di antaranya. Lalu terdengar auman panjang yang mengguncang udara malam. Bukan sekadar peringatan, melainkan kemarahan. Dalam satu gerakan kuat, tubuh besar itu menyapu tanah dan menciptakan celah di antara kobaran api. Ekor raksasanya menghantam tanah basah dekat sungai, memercikan air dalam jumlah besar yang memadamkan sebagian nyala api. Ia bergerak cepat, melingkar dan menyapu, menciptakan batas alami agar api tidak menyebar lebih jauh. Hembusan kuat dari gerakannya membuat api kehilangan arah, perlahan melemah. Rina menyaksikan dengan mata berkaca-kaca. Penjaga itu tidak hanya melindunginya. Ia melindungi seluruh hutan. Beberapa menit yang terasa seperti selamanya akhirnya berlalu. Api mulai padam. Asap masih mengepul, tetapi kobaran besar telah terkendali. Hutan memang terluka, tetapi tidak hancur. Di kejauhan, Arman dan kelompoknya menyaksikan dari balik semak dengan wajah pucat. Kini tidak ada lagi kesombongan di mata mereka. Hanya ketakutan murni. Mereka akhirnya lari, bukan hanya dari ular itu, tetapi dari sesuatu yang lebih besar dari sekadar makhluk raksasa. Dari kekuatan hutan itu sendiri. Ular raksasa itu berdiri di antara asap tipis, napasnya berat namun stabil. Perlahan ia menoleh pada Rina. Tatapan itu berbeda malam ini. Bukan hanya janji, tetapi keputusan. Rahasia yang terungkap. Fajar datang perlahan setelah malam penuh asap dan bara. Sisa-sisa kayu hangus masih mengepulkan uap tipis, tetapi hutan tidak hancur seperti yang Rina takutkan. Api memang melukai sebagian tanah, namun tidak sampai merenggut jantung kehidupannya. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang membatasi amarahnya. Rina berdiri di antara batang-batang pohon yang menghitam sebagian, napasnya masih berat. Ia tahu jika bukan karena penjaga itu, api tadi malam akan melahap segalanya. Gubuknya, sungai kecil, bahkan desa di kejauhan. Di belakangnya terdengar langkah perlahan. Tetua desa. Tetua itu memandangi bekas kebakaran dengan wajah serius. Ia bukan orang yang mudah terkejut, tetapi kejadian semalam membuatnya terdiam cukup lama. Beberapa warga desa yang melihat kobaran api dari kejauhan akhirnya datang pagi itu, dan cerita tentang ular raksasa sudah menyebar lebih cepat dari asap. Aku sudah lama mendengar legenda ini, ucap tetua itu pelan. Penjaga hutan hanya akan bangkit ketika keseimbangan benar-benar terancam. Rina menoleh, hatinya bergetar. Jadi, ini bukan kebetulan? Tetua itu menggeleng perlahan. Tidak. Dan bukan semua orang bisa melihatnya. Tetua itu kemudian menatap Rina lebih dalam. Penjaga tidak memilih sembarang orang. Ia hanya menampakkan diri pada hati yang tulus. Pada mereka yang tidak mengambil lebih dari yang dibutuhkan. Kata-kata itu membuat Rina terdiam. Ia tidak pernah merasa istimewa. Ia hanya mencoba bertahan hidup tanpa merusak apa yang memberinya kehidupan. Namun kini ia mulai menyadari bahwa pertemuannya dengan makhluk itu bukanlah peristiwa acak. Itu sebabnya tanah di sekitarmu berubah, lanjut sang tetua. Hutan merespons kebaikanmu. Beberapa warga desa yang mendengar percakapan itu mulai saling pandang. Tatapan mereka pada Rina tidak lagi dipenuhi keraguan atau kasihan, melainkan rasa hormat. Namun bukan hanya penghormatan yang muncul. Arman juga ada di sana,
berdiri agak jauh dengan wajah pucat. Ia menyaksikan sendiri bagaimana api yang ia nyalakan dipadamkan oleh sesuatu yang tak bisa ia pahami. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil. Ia melangkah maju perlahan. "Aku salah?" ucapnya dengan suara yang jauh dari percaya diri seperti biasanya. Keheningan menyelimuti mereka. Rina menatapnya tanpa kebencian. Ia tahu jika hutan bisa memberi peringatan, maka manusia pun masih diberi kesempatan untuk berubah. Tetua desa mengangguk pelan. Hutan tidak membalas dendam. Ia hanya menjaga keseimbangan. Saat matahari naik lebih tinggi, kabut pagi perlahan menghilang. Tidak ada lagi mata kuning yang terlihat di antara pepohonan. Namun Rina merasakan kehadiran itu tetap ada, lebih tenang, lebih damai. Ia kini mengerti. Penjaga hutan tidak datang untuk menghancurkan manusia. Ia datang untuk mengingatkan. Dan mungkin, memilih seseorang untuk menjaga keseimbangan bersama. Rina bukan lagi gadis yang dipandang sebelah mata. Ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Penjaga keseimbangan. Beberapa minggu setelah malam kebakaran itu, hutan perlahan kembali hijau. Tunas-tunas baru tumbuh di antara batang yang sempat menghitam. Sungai kecil tetap mengalir jernih, bahkan lebih stabil dari sebelumnya. Seolah alam ingin menunjukkan bahwa ia mampu pulih, selama ada yang menjaganya. Rina berdiri di tepi sungai saat matahari sore memantulkan cahaya ke permukaan air. Ia bukan lagi gadis yang dipandang dengan kasihan. Kini warga desa datang kepadanya untuk meminta saran sebelum menebang pohon, sebelum membuka lahan, sebelum berburu. Perubahan itu terasa nyata. Namun tanggung jawab yang datang bersama rasa hormat itu jauh lebih besar. Arman dan beberapa pria lain kini ikut membantu menanam kembali area yang sempat rusak. Tidak ada lagi golok yang diayunkan sembarangan. Tidak ada jerat yang dipasang tanpa alasan. Keserakahan mereka tidak hilang sepenuhnya, tetapi rasa takut dan hormat pada hutan menahan langkah mereka. Tetua desa akhirnya mengusulkan sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya, menetapkan wilayah dekat gubuk Rina sebagai kawasan yang tidak boleh dirusak tanpa musyawarah bersama. Dan tanpa banyak kata, semua orang setuju. Namun pada suatu senja yang sunyi, ketika Rina kembali duduk di batu dekat sungai seperti dulu, ia merasakan getaran lembut yang sudah sangat dikenalnya. Ia tidak terkejut. Ia hanya tersenyum kecil. Kabut tipis turun perlahan. Dan dari balik pepohonan, siluet panjang itu kembali muncul. Tidak mendekat terlalu jauh. Tidak mengancam. Hanya memastikan. Mata kuning itu kini tidak lagi menyala dengan kemarahan, melainkan ketenangan. Hutan dalam keadaan seimbang. Ancaman telah surut. Rina berdiri dan menundukkan kepala pelan, bukan sebagai tanda takut, melainkan penghormatan. Dalam keheningan itu, Rina menyadari satu hal penting. Penjaga hutan mungkin makhluk yang kuat dan purba. Namun keseimbangan tidak bisa dijaga sendirian. Manusia dan alam harus berdiri di sisi yang sama. Ular raksasa itu perlahan berbalik dan menghilang ke dalam hutan untuk terakhir kalinya. Tidak ada cahaya dramatis. Tidak ada auman besar. Hanya langkah sunyi yang penuh makna. Rina tetap berdiri beberapa saat, merasakan angin lembut menyentuh wajahnya. Ia tidak lagi sendirian. Ia bukan hanya gadis yatim piatu berusia 20 tahun. Ia adalah penjaga keseimbangan, penghubung antara manusia dan hutan. Dan selama hatinya tetap tulus, hutan Kalimantan akan selalu menjawabnya.